Selamat pagi saudaraku sekalian yang terkasih dalam Kristus. Salam sukacita, sehat selalu untuk kita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 10 ayat 34 sampai bab 11 ayat 1. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para selamarian dan pendengar dimanapun Anda berada. Melalui bacaan Injil hari ini, Yesus sering disebut sebagai Raja Damai. Tetapi hari ini dikatakan bahwa Yesus datang bukan untuk membawa damai. Dalam kehidupan ini, jika kita memiliki keluarga yang harmonis dan damai menjadi idaman setiap orang yang berkeluarga. Tetapi Yesus memberi gambaran tentang perpecahan dalam keluarga. Ada banyak contoh kasus di mana seseorang yang beriman kepada Kristus dimusuhi, dikucilkan, dibuang oleh keluarga, dan bahkan dibunuh. Yesus menggunakan gambaran keluarga untuk menjelaskan betapa pentingnya totalitas penyerahan diri kepada Tuhan. Ia menghendaki agar dirinya menjadi orang yang terutama di atas segalanya. Ketika seseorang mengasihi keluarganya lebih daripada mengasihi Yesus, sebenarnya mereka tidak layak untuk Yesus, karena mengikuti Yesus dibutuhkan komitmen, dibutuhkan tekad yang kuat, dan pengosongan diri hidup secara total bagi Tuhan. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, hal yang wajar ketika kita dipermalukan oleh karena kesalahan yang kita buat, dan itu konsekuensi yang harus kita tanggung. Tetapi bagaimana ketika kita dipermalukan karena nilai kebenaran yang kita pegang teguh? Itulah salib, di mana kita tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai kebenaran firman Tuhan.
sekalipun nantinya kita diolok-olok, dihina, bahkan dipermalukan di tempat umum. Kita bisa melihat saat ini dalam situasi kehidupan sekarang yang real, yang terjadi nyata dalam lingkungan hidup kita. Perselingkuhan, kawin cerai, seks bebas, narkoba, korupsi, dan itu sudah dianggap hal yang lumrah karena banyak orang pun melakukan hal yang sama. Mungkin kita sering mendengar sebuah istilah, jangan sok alim lah, jangan sok rohani, kita masih duduk di dunia, bukan di surga. Nah, inilah terkadang kita terjebak dengan pernyataan seperti ini. Sesuatu yang dilakukan oleh banyak orang itu kebenaran, padahal kebenaran tidak terletak dari suara mayoritas, tetapi tergantung dari suara hati nurani bahwa inilah suara Tuhan atas kehidupanku dan kita mau melakukan dan hidup di dalamnya, itulah kebenaran. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, sebagai pengikut Kristus kita pasti punya konsekuensi, seperti memanggul salib, kehilangan nyawa, dan mati bersama Dia. Menjadi orang Katolik tidak pernah berarti lantas nyaman-nyaman saja tanpa ada kesulitan. Justru sebaliknya, kesulitan selalu saja ada dan harus kita tanggung. Bagaimana keadaan kita saat ini? Apakah cara kita hidup sudah sesuai dengan standar kebenaran Yesus? Ataukah kita masih hidup secara duniawi? Apakah orang-orang dapat melihat perbedaan dari cara hidup kita? Ataukah kita masih dicap sama seperti dahulu sebelum bertobat? Dan maukah kita mengasihi Tuhan sepenuh hati lebih daripada kita mengasihi yang lainnya? Ingat saudaraku seiman dalam Kristus, tujuan orang Katolik mengikuti Kristus tidak untuk menderita, melainkan untuk bahagia. Meskipun harus menempuh jalan gelap penderitaan, karena kita yakin bahwa ada Paskah yang cerah setelah Jumat Agung dan Sabtu Suci. Demikianlah permenungan kita hari ini. Marilah kita akhiri dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang penuh kasih, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas segala rahmat yang Kau limpahkan kepada kami sampai saat ini. Berikanlah kami kekuatan dan anugerah-Mu untuk selalu setia dalam memanggul salib-Mu. Kami percaya bahwa Engkau akan membawa kami ke dalam jalan keselamatan dan kebahagiaan hidup. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan, dengan perantaraan Yesus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.